Sebelum lanjut ke cerita, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe sekarang juga dan aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan tidak usah lama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Terdengar suara mobil yang mengalami kecelakaan bertabrakan dengan sebuah truk. Saat itu juga, sebuah mobil yang ditumpangi oleh Mas Rozak terbakar seketika. Beberapa warga sekitar yang melihat kecelakaan itu langsung bergegas untuk membantu api yang terlihat membara menghabiskan badan mobil milik Mas Rozak. Dan saat itu Mas Rozak ditemukan sudah tidak bernyawa dengan penuh luka lebam gosong pada sekujur tubuhnya. Dengan segera Mas Rozak dibawa ke rumah sakit terdekat untuk dilakukannya otopsi. Istrinya Mas Rozak yang mengetahui itu langsung lemas dan tidak menyangka kalau suaminya sudah meninggalkannya. Hari itu banyak orang yang datang untuk melayat. Jenazahnya Mas Rozak penuh dengan luka lebam dan selalu mengeluarkan cairan putih pada tubuhnya. Dan saat itu juga Mas Rozak didoakan oleh orang pintar yang merupakan petua di desa itu. Saat didoakan, tiba-tiba saja hembusan angin kencang masuk membuat suasana semakin mencekam. Setelah sudah didoakan, kemudian jenazahnya Mas Rozak segera dikafani dan juga disolatkan. Hari itu, jenazahnya segera dikebumikan, sementara Mbak Mira sangat sedih ketika ditinggal oleh suaminya. Saat itu, waktu Mas Rozak sedang memulung mencari barang-barang bekas, tiba-tiba saja dia mendengar ada suara tangisan bayi. Dia pun segera untuk mencari keberadaan suara bayi itu. Hingga akhirnya dia menemukan seorang bayi di tumpukan kardus-kardus sampah dan sepertinya anak itu sengaja dibuang. Mas Rozak yang melihat situasi sekitar dan setelah dirasa sudah aman, dengan segera dia membawa bayi itu pulang ke rumah. Dan sesampainya di rumah, Mbak Mira yang sedang duduk di depan teras rumah bambu, syok melihat Mas Rozak yang membawa bayi pulang ke rumah. "Mas, bayi siapa itu?" tanya Mbak Mira. "Kita bicarakan saja di dalam, Dek. Ayo masuk." Ketika mereka sudah di dalam rumah, Mas Rozak pun menjelaskan. "Ini tadi waktu aku mulung, aku melihat ada bayi di tumpukan sampah. Sepertinya sengaja dibuang oleh orang tuanya, Dek." "Gimana kalau kita angkat jadi anak kita saja, Mas?" ucap Mbak Mira. "Iya, kita angkat jadi anak kita saja. Selama ini kan kita juga menginginkan anak," ucap Mas Rozak setuju. Akhirnya mereka berdua pun sepakat untuk merawat bayi itu sampai besar. Kehidupan mereka memang pas-pasan dan bahkan pekerjaan juga tidak tetap. Suatu ketika Mbak Mira pergi ke warung untuk membeli sembako. Namun karena belum ada uang, akhirnya dia berniat untuk berhutang. "Bu, saya utang dulu ya. Tulis saja sama yang kemarin," ucap Mbak Mira. "Mbak Mira, utang Mbak Mira saja belum dibayar yang kemarin-kemarin. Sekarang malah mau ngutang lagi. Dasar miskin. Kalau mau beli apa-apa kerja dong, Mbak, biar dapat uang. Kalau Mbak ngutang terus saya bisa rugi," ucap si pemilik toko. Mendengar jawaban dari pemilik toko, akhirnya Mbak Mira langsung pulang karena sudah malu banyak tetangga lain yang melihat dirinya saat itu dihina. Sesampainya di rumah, Mbak Mira menceritakan kepada suaminya yang tengah duduk menggendong si Doni. "Kamu kenapa cemberut seperti itu, Dek?" "Aku malu, Mas. Tadi ibu warung menghina aku di depan ibu-ibu yang lain." "Menghina gimana, Dek?" tanya Mas Rozak. "Dia menghina kita miskin dan dia tidak mau memberikan hutang lagi pada kita, Pak," ucap Mira. "Sabar ya, Dek. Maaf, kamu hidup sama aku jadi susah," ucap Mas Rozak. Singkat cerita, 1 tahun kemudian Doni angkat anak mereka sudah tumbuh besar. Suatu ketika kedua orang tuanya Mira datang ke rumah untuk menjenguk cucu angkatnya. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam. Pak, Bu, silakan masuk." Mereka sangat senang dan bergantian untuk menggendong si Doni. "Kamu sekarang kerja apa, Zak?" tanya Bapak Mira. "Aku kerja serabutan, Pak. Apa aja, mulung, nyuci motor, juga bantu-bantu di toko apa aja," jawab Mas Rozak. "Tuh kan apa Bapak bilang, dulu kalau kamu nurut sama Bapak pasti hidup kamu gak susah seperti sekarang sama Rozak," ucap bapaknya kepada Mira.
Mas Rozak yang mendengar ucapan bapak mertuanya sangat sakit hati sekali. Namun dia berusaha untuk tetap tenang dengan ucapan dari bapaknya itu. "Saya janji pak, saya akan membahagiakan Mira," ucap Rozak. "Alah, gimana mau membahagiakan anak saya? Kamu aja kerjanya gak tetap," kata mertuanya. "Sudah pak, cukup. Pak, boleh nggak kalau aku pinjam uang dulu untuk biaya makan sama susunya Doni?" ucap Mira. "Tuh kan, untuk makan aja susah." Lalu bapak Mira mengambilkan uang yang ada di dalam sakunya dan diberikan kepada Mira. "Ini uangnya untuk kamu." "Gak usah pak, tadi aku cuma bercanda aja," jawab Mira. "Udah gak apa-apa, nanti kalau anak kamu butuh susu gimana? Sudah ambil aja," ucap bapaknya. "Makasih ya pak, kalau gitu nanti aku pasti ganti." "Gak usah pikirin soal itu," jawab bapaknya. Malam harinya saat Mas Rozak dan Mira sedang makan malam bersama, mereka membicarakan untuk kedepannya. "Mir, aku harus kerja apa ya? Aku itu sakit hati tahu dihina sama bapak kamu," ucap Mas Rozak. "Gak usah diambil hati mas, gimana kalau kamu kerja ngojek saja mas? Atau jadi kernet angkutan kek?" saran Mira. "Ya udah deh, nanti aku coba ya besok cari kerja." Keesokan harinya, Mas Rozak mencari pekerjaan. Dia pergi ke tempat pangkalan angkutan. "Maaf pak, saya mau tanya, ada lowongan kerjaan gak ya?" "Terserah pak, kerja apa aja," ucap Mas Rozak. "Oh maaf mas, saya belum ada, coba tanya sopir yang lain aja," jawab salah satu sopir angkutan. "Kalau gitu makasih ya pak." "Iya mas." Mas Rozak pun segera untuk pergi ke sopir angkutan yang lain menanyakan lowongan pekerjaan apakah ada di sana. "Permisi pak, maaf ganggu waktunya. Saya mau tanya, apa ada lowongan kerja? Apa saja pak buat saya?" ucap Mas Rozak. "Nah kebetulan, saya masih butuh kernet mas. Kalau mas mau, nanti kerja jadi kernet saya saja mas." "Kalau gitu saya mau pak. Kapan ya saya bisa mulai kerja?" "Hari ini juga bisa mas. Tapi nanti bayarannya sesuai apa yang dihasilkan per hari ya mas." "Iya gak apa-apa kok pak, yang penting saya punya pekerjaan yang tetap." Siang itu Mas Rozak sudah mulai bekerja sebagai kernet angkutan. Dia selalu teriak-teriak memanggil penumpang untuk naik ke angkutannya. Panas sinar terik matahari tidak membuat Mas Rozak menyerah dalam bekerja. Itu semua dia lakukan untuk istri dan juga anak angkatnya, dan supaya tidak dihina lagi oleh mertuanya. Jadi dia bekerja apapun yang penting dapat menghasilkan uang. Suatu ketika, tiba-tiba saja anaknya Doni sakit demam. Mira dan Rozak pun bingung serta panik karena dia tidak memiliki uang untuk biaya berobat. Apalagi uang yang selama ini dari kerja kenetnya hanya cukup untuk makan sehari-hari. "Mas, cepet kamu pergi ke rumah orang tua aku. Kamu pinjam uang mas." "Tapi Mir, udah gak ada tapi-tapian mas. Cepat, ini Doni demamnya tinggi banget." Iya, aku kesana sekarang." Mas Rozak dan Mbak Mira pun sudah menganggap Doni sebagai anaknya sendiri, jadi mereka sangat menyayanginya. Dan saat itu juga Mas Rozak menggoes sepeda menuju ke rumah mertuanya. Jarak rumahnya cukup jauh sehingga dia harus lebih cepat dalam mengayuh sepedanya. Beberapa saat kemudian, akhirnya dia pun sampai juga di rumahnya Bapak Mira. "Assalamualaikum, Pak, Bu." "Waalaikumsalam. Ada apa kamu malam-malam kesini, Zak?" tanya bapak mertua. "Pak, tolongin saya pak, Doni pak." "Tolongin apa? Doni kenapa? Kamu kalau ngomong yang bener dong." "Doni sakit pak, demam tinggi." "Udah dibawa ke rumah sakit belum?" tanya mertuanya. "Belum pak, makanya saya datang ke sini. Saya mau pinjam uang pak buat berobat." "Ya sudah kalau begitu, tunggu sebentar, bapak ambilkan uangnya dulu." Mertuanya itu pun beranjak masuk ke dalam untuk mengambilkan uang terlebih dahulu, dan beberapa saat kemudian beliau kembali menghampiri Mas Rozak. "Ini Zak, bawa saja dulu uangnya. Cepetan sana, bawa Doni ke rumah sakit," ucap mertuanya. "Iya pak, makasih ya pak," jawab Mas Rozak, dan segera Mas Rozak pulang ke rumah untuk membawa Doni ke rumah sakit. Dia mengayuh sepedanya dengan kuat hingga ke rumahnya. "Mir, ayo cepat kita bawa Doni ke rumah sakit sekarang." "Naik apa mas?" "Naik motor itu. Tadi aku pinjam motornya punya tetangga Mir."
Dengan segera Mira menggendong Doni keluar untuk dibawa ke rumah sakit. Perjalanan menuju ke rumah sakit, mereka harus melewati jalanan yang kanan kirinya adalah kuburan. Mereka tidak peduli meskipun lewat di tengah-tengah kuburan. Yang mereka pikirkan adalah supaya cepat sampai di rumah sakit. Beberapa saat kemudian, mereka akhirnya sampai juga di rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Doni langsung diperiksa oleh dokter. Kemudian dokter pun memberikan resep obat penurun panas. Singkat cerita, esok paginya, seperti biasa Mas Rozak sudah mulai untuk bekerja, sementara Mbak Mira di rumah menjaga Doni yang sedang sakit. Hari itu Mas Rozak dapat penumpang banyak, sehingga uang yang dihasilkan juga pasti akan banyak. Dia sangat semangat dalam bekerja. Di tengah perjalanan mengantarkan penumpang, Mas Rozak yang berdiri di depan pintu angkutan, dia mendengar ada penumpang yang duduk di sampingnya itu sedang asik berbicara. Mereka tengah membicarakan tentang pesugihan. Mas Rozak pun mendengarkan dengan seksama dengan kedua telinganya. Mereka juga menyebutkan tentang alamatnya kuncen pesugihan itu. Mas Rozak mengingat nama dan tempat itu di dalam pikirannya, dan di dalam hatinya dia berpikir untuk memilih jalan sesat itu. Namun tiba-tiba saja Mas Rozak terperanjat ketika ada salah satu penumpang yang akan segera turun. "Kiri bang." Mas Rozak pun sudah tidak mendengarkan lagi pembicaraan mereka. Singkat cerita, sepulangnya bekerja, Mas Rozak selalu saja memikirkan apa yang sudah dikatakan penumpang tadi sembari mengayuh sepedanya. Beberapa saat kemudian, dia pun akhirnya sampai juga di rumah. Terlihat Mbak Mira dan Doni tengah duduk di depan teras rumah bambu itu. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam, sudah pulang mas?" "Iya, lumayan hari ini dek, dapat banyak, bisa buat beli susu Doni." Kemudian Mas Rozak langsung menggendong Doni dari pangkuan Mbak Mira. Dia bermain bersama dengan anaknya itu untuk menghilangkan rasa lelah. Malam harinya saat sedang makan malam bersama, Mas Rozak meminta izin kepada istrinya. "Dek, gimana kalau kita melakukan pesugihan saja dek, biar cepat kaya?" ucap Mas Rozak. "Kamu dapat informasi dari mana mas?" "Tadi waktu aku ke net, ada penumpang yang bicara tentang pesugihan, dan aku sengaja nguping. Aku juga tahu letak pesugihan itu di mana dek," kata Mas Rozak. Seketika Mbak Mira terdiam dan berpikir tentang keputusan yang akan diambil oleh suaminya itu. Gimana ya mas? Aku juga sudah bosan hidup miskin terus seperti ini. Apalagi kita selalu dihina sama tetangga." "Iya makanya, kita melakukan pesugihan aja gimana?" tanya Mas Rozak. "Iya deh mas." "Kalau gitu siapkan baju aku dek. Besok aku akan pergi ke tempat itu." Mbak Mira pun mengangguk menjawab ucapan dari suaminya. Setelah makan malam, Mbak Mira segera mengemasi pakaian milik Mas Rozak, sedangkan Doni bermain dengan Mas Rozak. Keesokan harinya, Mas Rozak sudah bersiap-siap untuk berangkat ke tempat pesugihan itu. Dia pergi naik bus dengan ongkos yang didapat dari kerjanya kemarin yang sangat lumayan banyak. Perjalanan yang ditempuh sekitar 5 jaman. Mas Rozak di perjalanan terlelap dalam tidurnya. Beberapa jam kemudian akhirnya dia sampai juga pada tempat yang dituju. Akan tetapi dia belum tahu rumah dari juru kunci pesugihan ini, sehingga dia bertanya-tanya terlebih dahulu kepada warga sekitar. Siang itu terasa sangat panas sekali, membuat dia merasakan dahaga. Akhirnya dia mampir terlebih dahulu ke warung untuk beli minuman. Sekalian membeli minuman, Mas Rozak juga menanyakan alamat juru kunci kepada penjual warung itu. "Bu, maaf, saya mau tanya, ibu tahu rumahnya Mbah Derajat gak?" tanya Mas Rozak. "Mbah Derajat yang juru kunci itu bukan mas?" tanya ibu warung. "Iya bu." "Rumahnya masih jauh mas, sekitar 20 menit lagi. Mas naik angkutan desa saja untuk ke sana." "Oh iya, kalau gitu makasih ya bu, saya pamit dulu." Setelah membeli minuman, segera Mas Rozak beranjak mencari angkutan desa supaya cepat sampai di rumahnya Mbah Derajat. Dia menunggu angkutan di pinggir jalan, dan setelah beberapa saat dia menunggu, akhirnya angkutan pun tiba. "Bang, anterin saya ke rumahnya Mbah Derajat ya." "Iya mas, baik," jawab si sopir. Perjalanan yang harus Mas Rozak lalui itu harus melewati jalanan yang berliku di tengah hutan. Hingga setelah 20 menit kemudian, akhirnya dia sampai juga di depan rumahnya Mbah Derajat.
Sebelum turun, Mas Rozak membayar terlebih dahulu ongkos anggotanya. "Ini bang, makasih ya," ucapnya sembari memberikan uang. Terlihat rumah mewah yang berdiri di antara rumah yang sederhana. "Wah, bagus banget rumahnya," gumam Mas Rozak. Rumahnya Mbak Derajat ini penuh dengan pagar besi. Dia pun langsung masuk dan izin kepada penjaga rumahnya. "Maaf, apa benar ini rumahnya Mbak Derajat?" tanya Mas Rozak. "Iya benar mas, masnya ada perlu." "Iya mas." Kemudian penjaga rumahnya itu membukakan pagar dan mempersilahkan Mas Rozak untuk masuk. Namun sesampainya di rumahnya Mbak Derajat, ternyata sudah ada banyak orang yang sedang menunggu. Mau tidak mau, Mas Rozak pun harus sabar menunggu gilirannya. Beberapa saat kemudian, akhirnya giliran Mas Rozak untuk masuk menemui Mbak Derajat. "Apa maksud kedatanganmu?" "Saya bosan hidup miskin, Mbah. Saya dihina dan direndahkan serta diremehkan. Saya mau hidup bergelimang harta, Mbah," ucap Mas Rozak. Mbak Derajat pun menyimak obrolan dari Mas Rozak sembari menghisap batang rokok yang ada di tangannya. "Itu masalah gampang. Semua yang datang ke sini selalu berhasil dan pulang selalu menjadi kaya raya. Asalkan kamu mau menjalankan semua syaratnya." "Apa syaratnya, Mbah?" "Kamu harus membawa wanita yang bukan istrimu untuk melakukan ritual nantinya. Sebelum itu kamu juga harus melakukan laku tirakat puasa muti pada hari Kamis Kliwon selama 3 hari. Dan dilanjutkan dengan puasa pati geni semalam." "Baik Mbah, akan saya lakukan semua syarat itu. Saya akan mencari wanita lain selain istri saya." "Kalau begitu pulanglah untuk lakukan puasa muti dan pati geni. Setelah selesai datanglah kemari dan bawa wanita itu," ucap Mbak Derajat. Akhirnya Mas Rozak pun ke rumah untuk memenuhi syarat itu. Sehingga cerita, Mas Rozak sudah mulai melakukan puasa muti. Dia juga masih belum mendapatkan wanita untuk melakukan ritual. Suatu hari saat di pangkalan angkot, Mas Rozak melihat ada seorang janda anak satu yang berjualan kerupuk di sekitar pangkalan. Janda itu masih muda dan cantik. Saat itu juga Mas Rozak mencoba untuk mendekati janda anak satu ini. "Mbak, aku boleh minta nomor HP-nya enggak?" tanya Mas Rozak. Janda muda itu pun memberikan nomor HP kepada Mas Rozak. Dan kedekatan mereka semakin dekat. Mas Rozak pun mencoba untuk berbicara dan merayu. Namanya Rosa. "Ros, kamu mau nggak bantu aku?" "Bantu apa mas?" "Bantu aku untuk melakukan ritual. Nanti aku akan bagi hasilnya sama kamu. Lumayan, aku janji nanti akan bagi hasil untuk kamu," ucap Mas Rozak. Mbak Rosa sebagai janda anak satu, dia pun tergiur dengan apa yang diucapkan oleh Mas Rozak. "Iya mas, aku mau. Kapan mas ritualnya?" tanya Mbak Rosa. 2 hari lagi. Nanti kita ketemu di pangkalan ya, sebelum berangkat ke sana," ucap Mas Rozak. Obrolan mereka pun berakhir ketika Mbak Mira datang menghampiri suaminya. "Kamu teleponan sama siapa mas?" tanyanya curiga. "Gini Mir, sini aku mau bicara sama kamu." "Bicara apa sih mas? Kok kayak serius banget?" "Ini kan aku sudah lakukan tirakat puasa muti. Bentar lagi aku akan kembali ke rumahnya Mbak Derajat. Dan syarat yang harus dipenuhi itu adalah melakukan hubungan seks dengan wanita lain. Tadi itu aku nelpon sama janda muda anak satu di desa sebelah. Dan dia katanya mau bantu kita. Aku rayu dia untuk bantu. Aku juga sudah bilang akan bagi hasil nantinya," jelas Mas Rozak. "Apa kamu bilang mas? Kamu akan melakukan hubungan sama janda muda itu?" tanya Mbak Mira. "Iya, aku janji. Aku tidak akan memiliki rasa sama dia. Aku lakukan ini demi ritual saja. Dan setelahnya sudah, aku tidak akan berhubungan lagi sama Rosa," ucap Mas Rozak. "Janji ya mas?" kata Mbak Mira. "Iya, aku janji. Nantikan kita juga yang dapat hasilnya kalau berhasil." Singkat cerita, setelah puasa muti dan juga puasa pati geni, dia pun segera kembali ke rumahnya Mbak Derajat bersama dengan Mbak Rosa. Sebelum berangkat, mereka ketemuan dulu di pangkalan angkot. Hari itu juga, mereka berdua pergi naik bus menuju ke rumahnya Mbak Derajat. Beberapa jam kemudian, mereka akhirnya sampai juga di rumahnya Mbak Derajat. "Ini mbah, saya sudah bawa wanitanya." "Bagus, nanti malam kita akan melakukan ritual di padepokan," ucap Mbak Derajat.
Siang itu Mbak Derajat mempersiapkan beberapa sesajen untuk ritual nanti malam. Di antaranya adalah sekul anget, sekul wangi, minyak wangi dan juga kemenyan. Malam harinya sebelum menuju ke tempat ritual, Mas Rozak dan juga Mbak Rosa diharuskan untuk mandi kembang 7 rupa terlebih dahulu untuk mensucikan. Lalu Mbak Derajat mengantarkan mereka ke tempat makam Nyi Kembang sore dengan membawa sesajen yang sudah disiapkan sebagai syarat. Mereka berjalan melewati jalanan tengah hutan rimba yang cukup gelap dan hanya ada penerangan dari sinar rembulan. Hembusan angin malam merasuk ke dalam tubuh membuat bulu kuduk merinding seketika. Mereka berjalan kaki untuk menuju ke tempat ritual itu. Mereka juga mendengar ada suara hewan-hewan yang saling bersahutan. Dan beberapa saat kemudian, dan akhirnya mereka sampai juga di tempat makam Nyi Roro Kembang sore. Di sana ada seperti sebuah padepokan dan Mbak Derajat meletakkan beberapa sesajen itu di depan padepokan itu. Kemudian Mbak Derajat mulai membakar kemenyan diikuti dengan Mas Rozak dan Mbak Rosa yang berada di belakangnya. Mbak Derajat berkomat kamit membacakan mantranya. Tiba-tiba hembusan angin datang cukup kencang disertai dengan bau yang sangat harum sekali. Singkat cerita, setelah melakukan ritual, Mas Rozak dan Mbak Rosa dipersilakan untuk melakukan hubungan di tempat yang sudah disediakan. Sementara Mbak Derajat menunggu di depan. Beberapa saat kemudian setelah selesai melakukan ritual hubungan tersebut, Mbak Derajat melakukan ritual kembali di depan padepokan untuk memanggil Nyi Roro Kembang sore. Asap kemenyan mengepul di area makam. Saat Mbak Derajat membacakan mantranya, tiba-tiba saja hembusan angin datang. Terlihat sebuah asap putih di samping Mbak Derajat dan perlahan muncul sosok wanita cantik dengan kebaya serta mahkota di kepalanya. Ritual kamu saya terima, tapi ada syarat yang harus kamu lakukan, ucap Nyi Roro Kembang sore. Apa syaratnya, Nyi? Tanya Mas Rozak. Kamu harus menumbalkan anakmu untuk saya asuh. Seketika Mas Rozak terdiam dan juga berpikir sejenak. Dia pun akhirnya bersedia dengan syarat yang diminta oleh Nyi Roro Kembang sore. Baik Nyi, saya bersedia menerima syarat itu. Beberapa saat kemudian sosok wanita itu pergi menghilang entah kemana dan meninggalkan asap putih disertai dengan aroma wangi yang menyeruak ke dalam hidung. Setelah itu mereka segera kembali ke rumahnya Mbak Derajat. Di perjalanan mereka tidak boleh berhenti di tengah jalan, harus tetap terus berjalan sampai di rumah Mbak Derajat. Sesampainya di rumah Mbak Derajat, Mas Rozak diberikan syarat selanjutnya yang harus dilakukan. Jika nanti kamu sudah sukses, jangan lupa kamu datang lagi ke makam Nyi Roro Kembang sore untuk menyembelih kambing pada hari Jumat Pon dan beberapa sesajen. Baik Mbah, akan saya ingat itu. Jangan lupa juga siapkan kamar khusus untuk melakukan ritual. Singkat cerita, Mas Rozak pun kembali ke rumahnya dan di depan rumah sudah ada banyak sekali pelayat. Sontak dia pun terkejut dan langsung melihat ke dalam rumahnya. Dan ternyata anak angkatnya itu sudah meninggal dunia. Mbak Mira taunya Doni ini meninggal karena sakit yang selama ini dialaminya. Namun saat Mas Rozak lihat jenazah anaknya itu sangat memprihatinkan. Tubuhnya membiru semua dan muncul bekas luka pada bagian tangannya. Tangis Mas Rozak dan Mbak Mira pun pecah karena anaknya yang selama ini mereka rawat telah meninggal dunia. Padahal selama pernikahan mereka ingin sekali memiliki buah hati. Hari itu juga jenazah Doni langsung dimakamkan di pemakaman terdekat. Setelah anak angkatnya dimakamkan, Mas Rozak masuk ke dalam kamar untuk mengganti baju. Dan saat dia membuka lemari, betapa terkejutnya dia. Di dalam lemari itu ada beberapa tumpukan uang yang jumlahnya sangat banyak sekali. Mira, Mir, sini Mir, teriak Mas Rozak. Mira yang saat itu sedang berada di ruang tamu segera menghampiri suaminya yang ada di dalam kamar. Ada apa sih Mas? Sini Mir, coba kamu lihat di dalam lemari, ucap Mas Rozak. Saat melihat isi dalam lemari itu, betapa terkejutnya Mira. Ada banyak tumpukan uang di sana. Dapat uang dari mana kamu Mas? Tanya Mira. Ini hasil aku melakukan ritual kemarin Mir. Kita kaya raya Mas. Iya Dek, ini nanti sebagian kita kasih sama Mbak Rosa sesuai dengan janji awal. Ya sudah, sana kamu kasihkan ke Mbak Rosa sekarang saja Mas. Besok aja lah. Singkat cerita,
Malam pertama setelah meninggalnya anak kakaknya, Mas Rozak dan Mira diganggu dengan suara-suara aneh di dalam rumahnya. Saat itu Mira yang tengah berbaring di tempat tidurnya, dia mendengar ada suara tangis bayi. Sontak Mira pun mencari ke sana kemari, akan tetapi dia tidak menemukan suara itu berasal dari mana. Tiba-tiba saja ada hembusan angin kencang membuat kurtin rumahnya bergerak-gerak sendiri. Bulu kuduk Mira mulai merinding. Saat itu Mas Rozak sedang berada di dalam kamar mandi. Dia juga mendengar ada suara bayi samar-samar terdengar di telinganya, disertai dengan suara kuntilanak yang tertawa mengigik. Dia pun segera menyelesaikan buang air besar karena takut. Mira balik ke kasur dan merebahkan tubuhnya sembari menarik selimut untuk menenggelamkan tubuhnya ke dalam selimut. Saat Mas Rozak hendak masuk ke dalam kamar, dia merasa ada yang mengikuti dirinya dari belakang. Suara langkah kakinya yang membuat bulu kuduk merinding. Saat dia menoleh ke belakang, ternyata tidak ada apa-apa. Sontak dia pun berlari terbirit-birit menuju ke dalam kamar. "Mir, kamu kenapa?" tanya Mas Rozak yang melihat istrinya menutupi dirinya dengan selimut. "Aku takut, Mas. Tadi ada suara bayi." "Sama, Mir. Aku juga dengar suara bayi di kamar mandi. Terus pas aku jalan ke sini ada langkah kaki tapi tidak ada apa-apa," ucap Mas Rozak. Bah! Tiba-tiba pintu kamarnya menutup sendiri membuat mereka semua terperanjat. Singkat cerita, keesokan harinya Mas Rozak sudah janjian untuk menemui Mbak Rosa untuk memberikan hasil uang ritual kemarin. Saat itu Mas Rozak menemui Mbak Rosa di tempat pangkalan angkutan tempat Mas Rozak bekerja. "Ini Mbak, sesuai yang sudah saya janjikan, akan bagi semua uang sama kamu," ucap Mas Rozak sembari memberikan uang kepada Mbak Rosa. "Makasih ya Mas, saya sangat kebantu sekali. Ini lebih dari cukup untuk kebutuhan saya sehari-hari," ucap Mbak Rosa. "Iya Mbak, uang itu Mbak manfaatkan dengan baik ya, buka usaha atau gimana gitu," ucap Mas Rozak. "Iya Mas, nanti saya akan buka usaha sendiri. Sekali lagi terima kasih ya Mas," kata Mbak Rosa. Beberapa bulan kemudian, Mas Rozak dan Mbak Mira bisa merenovasi rumahnya dan bisa membayar hutang-hutang di warung tetangganya. Bahkan sekarang, Mas Rozak sudah tidak lagi bekerja menjadi kernet angkutan, tapi sekarang dia sudah memiliki angkutan sendiri dan sudah memiliki banyak karyawan sopir angkutan miliknya. Sedangkan Mbak Mira sekarang dibuatkan usaha toko sepatu. Namun di dalam rumahnya yang kaya raya itu, mereka selalu mendapatkan beberapa gangguan. Saat malam hari, Mas Rozak tengah mengelap mobil di depan rumah. Tiba-tiba saja, dia melihat ada sekelibat bayangan putih terbang di hadapannya yang disertai dengan hembusan angin kencang. Sontak dia pun terperanjat ketika melihat bayangan itu yang melintas ke dalam rumahnya. Dia pun segera berjalan terbirit-birit menuju ke dalam rumah dan menghentikan pekerjaan mengelap mobilnya itu. Ketika dia masuk ke dalam rumah, betapa terkejutnya ia melihat ada sosok kuntilanak yang berdiri di pojok ruang tamu dengan pakaian yang berwarna putih lusuh, rambut acak-acakan, wajahnya yang hancur penuh dengan darah, serta kedua matanya yang melotot berwarna putih. Sontak Mas Rozak pun berteriak karena tak kuat melihat sosok itu. Akhirnya dia pun ambruk jatuh pingsan di dalam ruang tamu. Mbak Mira yang saat itu berada di dalam kamar mendengar suara teriakan dari suaminya langsung beranjak menghampiri. Mas, bangun Mas, kamu kenapa?" Mbak Mira lalu beranjak untuk mengambilkan minyak kayu putih yang ada di tempat P3K. Namun saat dia berada di tempat P3K, dia terkejut melihat ada sosok pocong yang berdiri di hadapannya. Sosok itu sangat menyeramkan wajahnya, kedua matanya melotot dengan mulut menganga, serta bau busuk yang menyengat ke dalam hidungnya. Mbak Mira pun sangat ketakutan hingga dia pun juga berteriak kencang. Akan tetapi beberapa saat kemudian sosok itu menghilang entah kemana dan meninggalkan asap berwarna putih serta bau busuk. Tubuhnya gemetaran, bulu kuduknya merinding dan dia pun segera mengambil minyak kayu putih di dalam tempat P3K. Hidung Mas Rozak perlahan-lahan diolesi dengan minyak kayu putih dan beberapa saat kemudian akhirnya dia pun bangun. Singkat cerita, usaha yang dimiliki sekarang membuat kedua orang tua Mira keheranan karena kekayaan yang didapat dari menantunya itu sangat cepat sekali. Waktu itu, kedua orang tua Mira datang ke rumah dan menanyakan tentang pekerjaan dari menantunya itu. "Kamu itu sebenarnya kerja apa, Zak? Kok tiba-tiba kamu bisa sesukses ini?
Tanya Bapak Mira. Saya kerja jadi kernet waktu itu, Pak. Terus ada teman saya yang menawari saya modal untuk buka usaha dan saya ambil tawaran itu. Ternyata alhamdulillah hasilnya lumayan, Pak. Jelas Mas Rozak. Syukurlah kalau begitu. Mira jadi gak hidup susah lagi. Timbal mertuanya. Oh iya, Pak. Ini saya mau mengembalikan hutang-hutang saya dan Mira yang waktu itu, Pak. Ucap Mas Rozak sembari memberikan amplop coklat tebal kepada mertuanya. Terima kasih ya, Zak. Semoga usaha kamu semakin sukses. Ucap mertuanya. Mas Rozak melihat ke arah kalender dan dia lupa harus datang ke tempat makam Nyi Roro kembang sore untuk menyembelih kambing dan membawa sesajen. Hari berikutnya Mas Rozak pun datang ke sana untuk menyembelih kambing dan memberikan beberapa sesajen di makam Nyi Roro kembang sore pada hari Jumat Pon. Sesampainya di sana Mas Rozak dipimpin oleh Mbah Derajat untuk melakukan penyembelihan kambing sebagai ritual. Dan saat akan penyembelihan kambing, tiba-tiba saja hembusan angin kencang datang disertai dengan bau wewangian yang ternyata adalah sosok Nyi Roro kembang sore datang menghampiri. Sontak Mas Rozak langsung sungkem saat sosok itu datang. Sebelum kamu melakukan penyembelihan kambing, kamu bayangkan orang yang kamu benci untuk persembahan saya, dan orang itu nantinya akan menjadi budak saya. Ucap Nyi Roro kembang sore. Baik Nyi, baik. Seketika sosok itu menghilang dan meninggalkan asap tebal dengan bau wangi menyeruak. Mas Rozak pun bingung harus menumbalkan siapa. Hingga akhirnya dia ingat dengan perkataan Bapak Mira atau bapak mertuanya yang dulu selalu menghina dan merendahkan dirinya. Akhirnya Mas Rozak pun memilih untuk menumbalkan mertuanya itu. Dia pun menyembelih kambing itu pada bagian leher. Darah pun mengucur dengan deras ke tanah. Setelah acara itu sudah selesai, Mas Rozak segera untuk pulang ke rumah malam itu juga. Dia mengendarai mobil sendirian melewati jalanan yang berliku dan gelap. Di tengah perjalanan, tiba-tiba saja dia mencium aroma bau busuk di dalam mobilnya serta bau anyir darah, membuat bulu kuduknya merinding. Saat dia melihat ke arah kaca tengah yang menghadap ke bangku belakang, betapa terkejutnya dia melihat ada sosok bapak mertuanya dengan wajah yang memucat. Sontak dia langsung ketakutan, tubuhnya gemetaran tidak bisa apa-apa. Namun beberapa saat kemudian sosok itu pun menghilang. Semenjak itulah Mas Rozak tidak fokus mengemudikan mobilnya. Dan di depan jalan dia melihat ada sekelibat bayangan anak kecil yang melintas. Dengan segera Mas Rozak pun banting setir ke arah jurang. Dan pada saat itulah Mas Rozak mengalami kecelakaan dan jatuh ke jurang. Keesokan harinya, ada beberapa warga yang datang untuk menolong dan juga ada dari pihak kepolisian. Untungnya Mas Rozak masih selamat dan dengan segera Mas Rozak dibawa ke rumah sakit untuk diobati. Sementara pagi itu Bapak Mira dikabarkan meninggal dunia. Meninggalnya ini dalam keadaan kepala seperti kambing disembelih dan lehernya penuh dengan darah yang keluar membuat Mira dan Ibu Mira tak kuasa menangis. Apalagi mereka mendapat kabar kalau Mas Rozak mengalami kecelakaan dan sekarang sedang berada di dalam rumah sakit. Namun siang itu, Mira dan ibunya masih fokus dalam acara pemakaman bapaknya. Sudut pandang Bapak Mira sebelum dirinya meninggal. Malam hari itu, Bapak Mira yang sedang berada di dapur sedang mengambil air putih karena merasa dahaga. Tiba-tiba, dia melihat ada sosok genderuwo yang berdiri tepat di hadapannya dengan tubuh yang tinggi besar dan juga berbulu lebat. Kedua matanya merah menyala dengan gigi taring yang tajam dan juga sangat panjang. Saat itu juga, sosok itu mencekik leher Bapak Mira dengan kuat sekali sampai pada akhirnya Bapak Mira sesak napas dan meninggal dunia. Kembali ke masa kini, prosesi pemakaman Bapak Mira pun segera dilaksanakan. Saat berada di kuburan, Mbak Mira melihat ada sosok yang berdiri di pojok kuburan. Sosok itu adalah sosok pocong dengan kedua mata yang melotot. Akan tetapi karena Mira sedang dalam keadaan berduka, dia tidak terlalu menghiraukan sosok yang berada di pojok itu. Singkat cerita, Mbak Mira menjenguk suaminya yang berada di rumah sakit. Saat itu kondisi Mas Rozak sangat memprihatinkan. Wajahnya penuh dengan luka dan tubuhnya pun hitam lebam. Bahkan kedua matanya Mas Rozak melotot dengan lidah yang menjulur ke depan. Dia tidak bisa berbicara sama sekali. Yang sabar ya Mas, kamu pasti sembuh kok, bisik Mira di telinga Mas Rozak.
Mbak Mira mendapatkan duka yang sangat mendalam dengan kepergian bapaknya, dan sekarang dia juga mendapati suaminya dalam keadaan sekarat. Mbak Mira selalu setia menjaga Mas Rozak di rumah sakit. Setiap malam dia mendengar ada suara bayi yang menangis, dan sesekali dia melihat ada sekelibat bayangan hitam, membuat dirinya tidak bisa tidur. Saat Mbak Mira mencoba untuk tidur, di samping tubuhnya tiba-tiba dia melihat ada sosok pocong yang menyeramkan, dengan kedua mata yang melotot dan mulut menganga, serta bau busuk yang sangat menyeruak. Sontak Mbak Mira pun terkejut, namun saat dia akan teriak, mulutnya serasa seperti terkunci karena tidak bisa berteriak. Tubuhnya pun terasa sangat kaku sekali, tidak bisa digerakkan, sampai pada akhirnya dia pun pingsan sampai pagi hari. Singkat cerita, beberapa hari kemudian kondisi tubuh Mas Rozak semakin parah, tubuhnya kejang-kejang hingga pada akhirnya Mas Rozak pun mengembuskan napas terakhirnya. Mbak Mira menangis histeris, tak menyangka kalau suaminya ini akan meninggalkan dirinya. Mas Rozak pun segera dibawa pulang untuk diurus jenazahnya, dimandikan dan kemudian segera disolatkan. Setelahnya jenazah Mas Rozak pun dimakamkan. Hingga sepeninggalnya Mas Rozak, Mbak Mira tinggal di rumah besar itu sendirian, dan setiap malamnya dia mendapat gangguan yang membuat dirinya ketakutan. Bahkan usaha yang dirintis oleh Mas Rozak dan Mbak Mira itu perlahan bangkrut semua. Toko sepatu milik Mbak Mira hangus terbakar, tak tersisa akibat korsleting listrik di tokonya. Sedangkan angkutan milik Mas Rozak sekarang sudah dijual karena banyak hutang yang ada di bank-bank. Bahkan karyawannya juga melakukan penipuan serta penggelapan uang. Saat itu juga Mbak Mira tidak punya apa-apa lagi. Rumah yang ditinggalinya itu juga mengalami kebakaran. Waktu itu Mbak Mira sedang berada di rumah ibunya, dan rumah dia kebakaran karena gas yang ada di dalam dapur itu meledak. Mbak Mira pun sekarang ikut bersama dengan ibunya di rumah ibunya. Dan dia hidup seperti dulu lagi, yang tidak serba dengan kemewahan, tapi cukup untuk sehari-hari. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Ta'ala, pertebal keimanan kita dan perbanyak ibadah. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang demikian. Jangan sampai kita tersesat ke dalam lembah hitam yang menyesatkan. Carilah rezeki yang halal, sesulit apapun perekonomian, jangan sampai memilih jalan pintas bersekutu dengan jin. Karena itu merupakan perbuatan yang musyrik dan sangat dibenci oleh Allah Ta'ala. Tamat. Cerita pun selesai. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyimak cerita hingga akhir. Dan bagi yang belum bergabung, silakan tekan tombol subscribe sekarang juga dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info updatean terbaru dari kami. Sekian dulu dari Mang Ripan, terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.